Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang evaluasi strategi, di mana kelompok kami yaitu saya sendiri, Anissa Siti Hodijah, dan Teh Femi Sri Wahyuni. Untuk itu, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pemaparan pertama, eh, evaluasi strategi yang akan dipaparkan oleh Teh Femi kepadanya. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Teh Femi yaitu tentang introduction. Mangga kepada Teh Femi dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Ica. Rekan-rekan semuanya, akan saya mulai presentasi pada pagi hari ini. Dimulai dengan sebuah pengantar bahwa dalam era saat ini yang terus berubah dengan cepat, organisasi atau lembaga pendidikan atau perusahaan di seluruh dunia ini berada di bawah tekanan konstan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk tetap bersaing dan berkembang. Evaluasi strategi ini menjadi salah satu aspek yang krusial dan dalam memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi strategi ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi strategi, serta menyesuaikan rencana berdasarkan temuan yang diperoleh. Selanjutnya, sebelum lebih dalam lagi tentang evaluasi strategi, di sini kami akan memberikan selanjutnya Teh. Ya, di sini kami akan memberikan sebuah pengantar sebagai acuan biar apa ya namanya materinya itu saling terkaitan. Jadi diawali dengan membahas tentang pengertian manajemen strategi. Diingatkan kembali bahwa kami di sini mengambil dari seorang tokoh Siagian yang mengemukakan bahwa manajemen strategis ini diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang digunakan oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Diadakannya manajemen strategi ini tidak lain adalah untuk dengan efektif dan efisien kita bisa mencapai tujuan daripada lembaga pendidikan atau organisasi. Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Salah satunya yaitu bisa memberikan arah jangka panjang bagi lembaga pendidikan atau organisasi, kemudian memperkokoh posisi organisasi dalam lingkungannya, juga dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan mampu mengidentifikasi keunggulan organisasi atau sebuah lembaga guna beradaptasi dengan lingkungan. Dalam merumuskan strategi, faktor apa saja sih yang perlu kita jadikan pertimbangan? Itu yang pertama, strategi ini harus mencerminkan visi misi pokok gitu ya dalam sebuah lembaga itu. Harus disesuaikan dengan visi misi yang ada. Karena kan tujuan kita adalah untuk mencapai tujuan itu sendiri ya. Kemudian pemimpin ini juga harus mampu mengenal dengan baik lingkungan eksternalnya. Seperti misalkan contohnya gitu dalam sebuah lembaga pendidikan di mana lembaga pendidikan itu berada, kita harus mampu mengenal masyarakat sekitar, bagaimana kemampuan ekonominya, kemudian apa yang apa namanya, apa yang disukai atau lebih diminati gitu oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian strategi ini juga harus secara cermat menelaah kekuatan dan kelemahan. Mungkin bisa kita artikan juga sebagai sebuah analisis SWOT gitu ya. Kemudian pemimpin juga harus mampu mengidentifikasi pilihan yang tepat dan wajar. Penetapan pilihan strategi harus melihat nilai yang paling strategis. Kemudian
harus memperhatikan juga operasionalisasi keputusan dasar, menciptakan sistem umpan balik yang tepat untuk memperbaiki keputusan ke depan. Kemudian kita juga harus memperhatikan ketersediaan sumber daya manusianya, selektivitas dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kemampuan seseorang dalam menjalankan teknologi tertentu itu tidak sesuai dengan teknologi yang ada gitu. Jadi jangan sampai memaksakan jika memang sumber daya manusianya kurang memahami terhadap salah satu atau sebuah teknologi tertentu. Kemudian mempertimbangkan tipe dan struktur organisasi yang tepat juga. Jangan sampai struktur organisasi itu misalkan terlalu banyak orang-orangnya gitu, padahal orang-orang tersebut yang menduduki struktur organisasinya itu kurang tepat atau kurang dibutuhkan. Kemudian menciptakan sistem pengawasan yang menjamin kreativitas. Nah, selanjutnya pada poin pengawasan strategi. Selanjutnya, Teh. Nah, pengawasan strategi ini pada hakikatnya ini merupakan sebuah usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengawasan strategi ini sangat penting adanya, mengingat bahwa jika misalkan dalam sebuah lembaga atau kita langsung mengarah kepada lembaga pendidikan saja ya, jika dalam sebuah lembaga pendidikan gitu ya tidak ada yang namanya pengawasan strategi, itu pasti nanti kita tidak akan tahu gitu ya apakah tujuan kita ini sudah tercapai atau belum gitu ya. Kemudian target waktu yang sudah direncanakan ini apakah sudah sesuai atau bahkan lebih panjang atau tidak molor gitu ya waktunya. Kemudian dalam penggunaan anggaran misalkan yang tadinya dianggarkan sekian gitu malah jadi membengkak atau melebihi daripada alokasi anggaran yang sudah direncanakan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang lainnya gitu ya dari rencana semula. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri atau langkah-langkah dari proses pengawasan ini gitu ya. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengawasan ini yaitu menetapkan standar. Menetapkan standar di sini bisa juga kita artikan sebagai menentukan SOP gitu ya atau SP. SOP itu kan standar operasional prosedur. Kalau misalkan SP itu standar pelayanan. Disesuaikan dari hal apa nih yang mau kita apa namanya yang mau kita lakukan gitu. Misalnya gitu ya, saya memberikan contoh di sini bahwa lembaga pendidikan ini akan melakukan PPDB gitu ya. Nah, maka untuk melaksanakan PPDB ini, sebuah lembaga pendidikan ini melakukan strateginya itu harus pengawasan strateginya itu yang pertama adalah menentukan standarnya dulu gitu ya, SOP-nya dulu. Misalkan dilihat dari segi waktu mau berapa lama gitu ya, dari pembukaan pendaftarannya gitu ya. Itu salah satu contoh kecil aja gitu. Nah, di sini tuh menetapkan standarnya ini untuk apa namanya bisa menentukan apa sih yang tujuan kita itu bisa kita capai itu dengan standar-standar yang seperti apa. Nah, kemudian langkah yang berikutnya itu adalah mengukur kinerja. Nah, mengukur kinerja ini atau mengevaluasi kinerja ini yang dicapai setelah standar yang tadi di langkah awal itu ditentukan gitu ya. Jadi pengawasannya itu terhadap kinerja pada pelaksanaan SOP yang sudah ditentukan, standar yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti itu.
Nah, kemudian dari sini kan kita pasti akan menemukan beberapa hal yang mungkin gitu ya, menyimpang atau tidak sesuai. Nah, maka dilakukanlah langkah ketiga yaitu memperbaiki penyimpangan-penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka di sini penyimpangan itu tentu harus diperbaiki gitu ya. Selanjutnya, nah lalu kita membahas tentang pengendalian strategi. Sebetulnya antara pengawasan dan pengendalian itu tidak jauh berbeda gitu ya. Banyak di antara kita juga yang hampir sama gitu mengartikan antara pengawasan dengan pengendalian. Cuman lebih apa ya, pengendalian ini lebih berfokus kepada tindakan korektifnya gitu ya. Nah, di sini kami mengambil dari referensi Juwita bahwa pelaksanaan pengendalian ini tujuan utamanya itu adalah untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Nah, tidak jauh berbeda dengan pengawasan yang tadi ya. Yang pertama itu membuat patokan dan ukuran-ukuran kinerja. Jadi betul-betul kinerjanya itu di apa namanya di di kontrol bisa dikendalikan gitu ya. Nah, misalnya dalam apa ya, dalam PPDB tadi gitu ya, saya nyambung dengan contoh yang tadi. Misalnya kita nih punya target atau tujuan kita mampu menerima 200 siswa gitu ya. Nah, patokan atau ukuran ukuran kinerja seperti apa nih yang bisa kita lakukan untuk apa sampai 200 sampai dapat 200 siswa gitu ya. Nah, pengendalian strateginya itu ada di situ. Nah, kemudian mengukur kinerja, mengumpulkan dan menghubungkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ada deviasi gitu ya atau penyimpangan dari perencanaan. Nah, informasi ini, fakta-fakta ini harus juga mengarahkan pada pembuatan keputusan guna apa namanya membimbing pada tindakan yang tepat gitu. Dan nah ini poin yang paling pentingnya itu yaitu menafsirkan informasi-informasi yang tadi dan mengambil tindakan yang tindakan korektif gitu ya untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada. Strategik ini kan apa ya fungsinya itu untuk mengendalikan gitu ya, jangan sampai strategi yang kita ambil ini tidak bisa mencapai tujuan gitu dengan pengendaliannya seperti apa, yaitu dengan disertai tindakan korektif. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pengawasan strategi yang baik? Nah, yang pertama, strategi pengendalian yang baik adalah yang tepat pada pembiayaannya, serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, informasi harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam pengambilan tindakan yang tepat. Jadi informasinya itu harus yang akurat gitu ya, tepat waktu. Jangan sampai kita membutuhkan informasi hari ini, tapi yang disampaikannya itu informasi yang bulan lalu atau tahun yang lalu gitu. Itu pasti tidak akan akurat, tidak akan efektif gitu ya. Kemudian pengendalian ini seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan, harus disesuaikan dengan pemangku yang terlibat gitu ya. Seperti misalkan tadi PPDB gitu ya, dalam contohnya yang awal pemangku kepentingannya itu adalah sekolah, madrasah, kemudian orang tua siswa, komite gitu ya. Itu memang harus menjawab semua kebutuhan daripada yang pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya tentang evaluasi pelaksanaan strategi akan dilanjutkan oleh Teh Ica. Silakan Teh. Baik, baik Teh Femi, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya tentang evaluasi pelaksanaan strategi yang akan dipaparkan oleh saya.
Evaluasi strategi diartikan sebagai sebuah usaha agar mendapatkan informasi yang dapat dimodifikasi pada periode berikutnya, yang disebabkan karena adanya faktor dari dalam dan faktor dari luar yang bisa saja berubah setiap saatnya. Nah, pada evaluasi strategi ini akan terjawab apakah tujuan kita atau goals kita telah tercapai sesuai dengan implementasi strategi yang dipilih atau belum. Nah, terus ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan dalam proses strategi evaluation. Nah, di antaranya yang pertama, itu pengawasan semua aktivitas hasil perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam manajemen pendidikan. Jadi kita dalam, melakukan proses strategi evaluasi ini harus mengawasi apakah aktivitas dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan apa belum. Terus yang kedua ada pengukuran kinerja sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Nah, kita juga harus mengukur apakah sumber daya yang, digunakan dalam, pelaksanaannya itu sesuai dengan job desk-nya atau belum. Terus, yang ketiga ada menentukan langkah-langkah korektif dalam upaya mengevaluasi kinerja lembaga pendidikan. Nah, sesuai dengan tadi apa yang dikatakan Teh Femi bahwa, kita tentunya harus menentukan langkah-langkah apa yang, memperbaiki gitu ya ke depannya untuk, terus-terus, lebih baik dalam evaluasi kinerja lembaga pendidikan kita. Terus yang selanjutnya ada, sistem informasi manajemen dalam evaluasi strategi. Nah, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan data sehingga dapat menghasilkan berbagai informasi penting yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Dalam penerapannya, sistem informasi manajemen memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan berbagai pilihan efisien dari para pengambil keputusan agar mampu memilih dan membuat pilihan-pilihan yang mereka inginkan. Sistem informasi manajemen dalam proses evaluasi memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga proses evaluasi strategi berjalan dengan efektif. Nah, tentu saja dengan, dunia yang serba digital seperti sekarang ini, sistem informasi manajemen sangat, berpengaruh penting ya terhadap lembaga pendidikan, maupun lembaga-lembaga lainnya soalnya dikarenakan sistem informasi manajemen ini dapat, mengefektifkan waktu gitu dalam kita, apabila mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya ada, petunjuk pengontrolan strategi. Nah, apa itu pengontrolan strategi atau yang bisa disebut dengan controlling? Eee, Controlling merupakan sebuah proses dalam menentukan ukuran kinerja sekaligus tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Kontrol juga memastikan agar korporasi mencapai apa yang seharusnya dilaksanakan. Kontrol membandingkan performance atau prestasi kerja dengan hasil yang diharapkan dan memberikan umpan balik atau feedback terpenting kepada manajemen ya, agar hasil evaluasinya dapat diambil tindakan perbaikan sesuai yang dibutuhkan. Nah, proses ini dapat dilihat sebagai model feedback 5 langkah katanya. Apa aja yang 5 langkah tersebut? Yang pertama ada menentukan apa yang hendak diukur. Yang kedua ada menetapkan standar perform, yang ketiga ada mengukur aktual performance, dan yang keempat ada membandingkan aktual performance dengan standar, dan yang kelima mengambil tindakan korektif. Eee, Lalu ada, karakteristik efektivitas kontrol informasi. Yang pertama ada fokus pada informasi yang terus berubah yang memiliki kepentingan strategi potensial. Jadi kita harus berfokus pada informasi yang terus berubah ya, yang, pokoknya yang memiliki kepentingan strategis potensial. Terus yang kedua, informasi cukup penting untuk mendapatkan perhatian manajer yang sering dan teratur di semua tingkatan organisasi. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan paling baik diinterpretasikan dan didiskusikan melalui pertemuan tatap muka antara atasan, bawahan, dan rekan sejawat. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, harus diinterpretasikan dan didiskusikan dulu terlebih dahulu dengan, atasan kita atau bawahan atau rekan sejawat. Terus yang keempat ada kontrol sistem, yang merupakan, katalis untuk diskusi tentang data yang mendasarinya. Nah, asumsi dan rencana aksi. Kontrol perilaku berfokus pada sejauh mana tindakan yang telah dilakukan benar dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Kesimpulannya, eee
Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi diartikan sebagai sebuah usaha agar mendapatkan informasi yang dapat dimodifikasi pada periode berikutnya yang disebabkan karena adanya faktor dari dalam dan faktor dari luar yang bisa saja berubah setiap saat. Nah, pada evaluasi strategi ini akan terjawab apakah tujuan kita atau goals kita telah tercapai sesuai dengan implementasi strategi yang dipilih apa belum. Terus evaluasi strategi juga dapat dijabarkan ke dalam 3 tahap. Tahapan pertama yaitu pengukuran kinerja, yang meliputi kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran. Tahap kedua adalah analisis dan evaluasi hasil kinerja untuk mengetahui sejauh mana progres kinerja yang telah dihasilkan, dan tahap yang ketiga adalah pelaporan perkembangan dan hasil kinerja secara lisan maupun tulisan dan juga komputer. Adapun di sini feedback dari teman-teman semua, dari kelompok yang lainnya, yang pertama, masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, materi dalam book chapter-nya lengkap dan sesuai dengan tema besar. Yang ketiga, penulisan makalah atau book chapter secara keseluruhan sudah baik. Yang keempat, book chapter-nya dari kelompok 7 sudah benar dan rapi, tetapi pada bagian awal menuliskan pengertian manajemen strategi, sebaiknya penulis fokus pada evaluasi strategi saja. Yang kelima, masih menggunakan jenis font Calibri. Yang keenam, penomoran masih ada yang kurang konsisten atau sesuai dengan kaidah penomoran. Adapun, rangkuman pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok berapa ya, yang teman-teman kirim, adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, mungkin, yang pertama, mohon dijelaskan bagaimana pengawasan strategi yang dilakukan jika di lembaga pendidikan terindikasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan lembaga pendidikan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, boleh Teh Pem mau mulai menjawab? Baik, Teh Ica. Eh, Bagaimana pengawasan strategi yang dilakukan jika di lembaga pendidikan terindikasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan lembaga pendidikan tersebut. Pada hakikatnya, pada hakikat dari pengawasan itu sendiri adalah merupakan usaha untuk memberikan petunjuk kepada pelaksanaan agar selalu bertindak sesuai dengan rencana. Nah, jika ditemukan indikasi penyimpangan yang dapat merugikan lembaga pendidikan, maka langkah awal yang harus dilakukan itu adalah segera melakukan koreksi gitu ya. Koreksi ini sangat diperlukan sebagai langkah perbaikan atas indikasi dari penyimpangan yang ada gitu ya, dengan melihat atau mempertimbangkan kelemahan, kesulitan, kegagalan, serta melakukan pencegahan supaya indikasi penyimpangan itu tidak sampai terjadi lagi gitu ya, jangan sampai terulang lagi. Nah, kemudian hal ini juga perlu dilakukan segera dengan mempertimbangkan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya gitu ya. Jadi pada intinya itu jika terjadi penyimpangan yang apalagi merugikan gitu ya, kita harus segera mencari eh, apa solusi untuk bisa mengkoreksi penyimpangan itu. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin Teh Ica ada tambahan lain atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana implementasi fungsi pengontrolan strategi dalam bidang pendidikan? Mungkin Teh Femi dulu yang akan menjawab. Oh, baik. Fungsi pengontrolan strategi ya dalam bidang pendidikan. Fungsinya ini pasti memegang peranan yang sangat penting gitu ya, seperti yang tadi yang sudah disampaikan bahwa dari pengontrolan strategi ini kita bisa mengetahui gitu apakah pelaksanaan strategi ini sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian apakah ada hal-hal yang kurang sesuai, apa tindakan yang harus segera dilakukan sebagai perbaikan gitu ya. Nah, begitupun dalam dunia pendidikan ini sama aja gitu ya, sama aja seperti itu pada teorinya gitu. Nah, kemudian pengontrolan pengontrolan pada strategi ini
dalam pendidikan bisa berhasil jika dilaksanakan secara konsisten. Jadi harus ada konsisten gitu ya dalam pengawasan atau pengontrolannya ini. Nah, kemudian selain daripada itu harus juga memiliki respon yang adaptif pada lingkungan eksternal gitu. Harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lingkungan di mana lembaga pendidikan itu berada. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sama siapa Teh? Bagaimana sistem evaluasi Pertanyaan strategi selanjutnya, pada bidang pendidikan? Oh, boleh mungkin sama Teh Ica ya? ya, bagaimana sistem evaluasi strategi dalam bidang pendidikan? Nah, sistem evaluasi pada bidang pendidikan kan bertujuan untuk mendapatkan data ya, untuk mengenai proses berjalannya suatu lembaga, gitu. Untuk kemudian nanti dilakukan penilaian, pengendalian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, sistem evaluasi strategi ini terkait pada perencanaan evaluasi tentunya ya, seperti langkah-langkah pertamanya kayak merencanakan evaluasi, terus menentukan tujuan evaluasi juga, terus, metode pengumpulan datanya seperti apa, dan indikator-indikator keberhasilannya bagaimana. Terus selain itu juga ada pengumpulan data evaluasi tentunya. Kita bisa mengumpulkan data evaluasi dengan cara, seperti wawancara gitu dengan siswa atau dengan guru dan atau analisis dokumen juga. Terus, selanjutnya juga langkah selanjutnya seperti analisis data evaluasi. Setelah data terkumpul, seharusnya kita menganalisis data-data tersebut untuk mengevaluasi sejauh mana strategi, pendidikan itu berhasil dicapai, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada, laporan hasil evaluasi. Tentu saja apabila semua data sudah terkumpul dan sudah dianalisis, kita harus melaporkan hasil evaluasinya untuk mengambil tindakan korektif berdasarkan temuan evaluasi yang telah kita, temui ya. Mungkin, itu jawaban dari saya mengenai bagaimana sistem evaluasi strategi pada bidang pendidikan. Apakah Kakaknya ada tambahan atau gimana? Atau cukup? Ya Teh, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih yang dicari dalam penerapan sistem evaluasi strategik tersebut? Tentu saja yang dicari dalam dalam penerapan sistem evaluasi strategi adalah, untuk memastikan bahwa lembaga tersebut sudah berada di jalur yang benar atau belum, sudah berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya apa belum gitu. Terus, sehingga nanti di kemudian hari akan selalu bisa disempurnakan. Jadi kan, evaluasi strategi ini tindakan korektif ya. Jadi, nanti di kemudian hari bisa selalu disempurnakan. Terus, eee, tentunya evaluasi strategi ini juga, sebelumnya pasti menganalisis tentang situasi internal, situasi eksternalnya bagaimana, terus kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, peluang peluang dan ancamannya juga seperti apa. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang nomor 4 itu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang kelima, yaitu di halaman 11 terdapat 6 komponen sistem informasi manajemen. Apa yang dimaksud dengan komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen database, dan komponen kontrol? Komponen input adalah data-data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Komponen input adalah sistem informasi, manajemen yang berfungsi sebagai bahan dasar saat mengolah informasi. Tentu saja ya komponen input ini adalah data-data yang akan kita olah gitu. Jadi kita yang akan, menginputnya jadi data entry gitu ya. Terus yang kedua ada komponen, model ya. Komponen model itu adalah informasi yang dihasilkan dari data yang diambil dari basis data dan diolah melalui model. Nah, eee, jadi kalau misalkan, kita sudah menginput data, terus, di sana akan menghasilkan informasi yang diolah melalui suatu model. Terus yang ketiga ada komponen
Komponen output itu, komponen hasil ya atau menghasilkan informasi berdasarkan data yang tersimpan di basis data atau database. Jadi komponen output ini adalah komponen hasilnya dari yang tadi kita olah. Terus yang keempat ada komponen teknologi. Apa itu komponen teknologi? Komponen teknologi melibatkan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang digunakan dalam sistem informasi. Terus ada komponen database. Komponen database adalah kumpulan data yang disimpan di perangkat keras komputer, perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah database. Perangkat lunak yang biasanya digunakan adalah Relation Database Management System. Jadi, semua data-data yang ada di perangkat keras dan di perangkat lunak disebut komponen database. Lalu yang terakhir ada komponen kontrol. Komponen kontrol ini adalah atau komponen pengendalian, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol sistem informasi, fungsinya itu untuk menjamin informasi agar menghasilkan sistem dengan informasi yang akurat. Nah, di sini, komponen kontrol ini, bertanggung jawab untuk, menghasilkan informasi yang akurat gitu, sesuai data-data yang sudah kita masukkan tadi. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 5 tersebut. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor ke-6, yaitu menurut Delon dan McLean tahun 1992, kesuksesan sistem informasi terdiri dari 6 variabel. Bagaimana penerapan ke-6 variabel tersebut di lembaga pendidikan? Berikan contohnya. Kemudian jelaskan hambatan yang sering terjadi di lembaga pendidikan berkaitan dengan keberhasilan sistem informasi beserta solusinya. Nah, kan, menurut Dalam tuh kesuksesan sistem informasi terdiri dari sistem quality, information quality, user satisfaction, individual impact, organizational impact. Nah, kesuksesan sistem informasi ini juga berlaku dalam dunia pendidikan gitu, nggak selalu, di bidang lain, tapi di dunia pendidikan juga berlaku. Misalnya dalam aplikasi yang sering kita ketahui misalkan yang baru-baru ini adalah aplikasi PMM. Nah, aplikasi PMM ini kan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna kan ya, dan proses administrasi sekolah. Nah, aplikasi ini juga, memiliki kualitas sistem yang bagus apa enggak gitu. Terus, informasi yang ditayangkannya bagaimana, bermanfaat bagi penggunanya atau tidak, atau hanya cuman sekadar formalitas saja. Terus, impact-nya bagi kita itu atau tentu mempermudah, penilaian kepala sekolah terhadap guru-guru atau malah semakin merepotkan gitu atau bagaimana? Terus mungkin yang apa, hambatannya ya, hambatan yang sering terjadi, di lembaga pendidikan berkaitan dengan keberhasilan sistem informasi itu bagaimana? Kebanyakan ya, hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam sistem informasi itu baik pendidikan ataupun non-pendidikan, yaitu kebanyakan karena, penggunanya masih merasa kesulitan beradaptasi dengan dunia dunia yang serba digital ini ya, eee, atau bisa disebut dengan kalau misalkan, itu mah gaptek ya, karena mungkin tidak semua, pengguna atau tidak semua karyawan itu, usianya muda dan mudah beradaptasi dengan dunia digital ini. Ada juga kan yang udah sepuh, mungkin mereka banyak kesulitan dalam menyesuaikan perubahan ini. Nah, untuk solusinya, mungkin untuk, pengupdate-annya dapat dilakukan dengan admin yang, lebih mudah dan mengerti, terus, kita juga harus, belajar untuk bisa lebih cepat beradaptasi dengan dunia digital. Karena zaman sekarang apa-apa by system, jadi tentunya, dengan adanya dunia digital ini, memudahkan kita untuk mempercepat proses, suatu kegiatan ya, jadi, tidak perlu pending lama gitu.
Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 6. Untuk pertanyaan nomor 7 ada, menurut kelompok 7, jika kita lihat sistem pendidikan Indonesia saat ini sejauh mana evaluasi berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk menilai dan memperbaiki strategi pendidikan Indonesia? Apakah evaluasi yang diterapkan sudah sesuai? Boleh Teh Pemi untuk barangkali mau menjawab pertanyaan nomor 7. Ya, baik, Teja. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini pasti banyak hal yang apa ya namanya belum sempurna gitu ya. Masih akan terus selalu ada yang namanya perbaikan-perbaikan. Nah, tentunya pemerintah eh, melakukan gitu ya, ada gitu yang namanya evaluasi terhadap sistem pendidikan ini. Eh, Evaluasi ini apa ya namanya pasti terus dilakukan sebagai tuntutan perubahan zaman juga gitu. Seperti pada era tahun 45 dengan tahun sekarang itu pasti tidak bisa disamakan gitu. Saya mengambil contoh di lembaga pendidikan madrasah ya yang ada di Kementerian Agama, bahwa evaluasi sistem pendidikannya itu pemerintah itu membentuk beberapa lembaga-lembaga gitu ya seperti lembaga pengawasan eksternal maupun internal. Pengawasan internalnya, pengawasan lembaga pengawasan internalnya itu misalnya Inspektorat Jenderal atau yang biasa kita dengar Itjen gitu ya. Mereka mengawasi sepenuhnya gitu tentang pelaksanaan daripada sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian di setiap kementerian saya rasa ini ada ya, di Kemendikbud juga pasti ada gitu. Kemudian lembaga pengawasan eksternalnya itu seperti BPKP misalnya ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Di situ juga mereka melakukan pengawasan-pengawasan terhadap implementasi atau pelaksanaan sistem pendidikan gitu. Nah, itu yang istilahnya mah itu adalah lembaga-lembaga besarnya gitu ya. Nah, di madrasah itu sendiri eh, ada yang namanya pengawas gitu ya, pengawas bina gitu yang selalu memberikan pengawasan terhadap madrasah binaannya gitu, baik itu dari kinerja kepala madrasah maupun kinerja guru-gurunya dan tenaga pendidikan yang lain, serta 8 standar pendidikan yang lain gitu ya, ke dalam kurikulumnya misalnya, kemudian pembiayaannya juga itu pasti sangat diawasi, apalagi yang namanya pembiayaan gitu ya. Bos itu selalu ada yang namanya pengontrolan serta pengendalian. Nah, bagaimana gitu ya apa namanya memperbaiki strategi pendidikan di Indonesia ini tentu pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-langkah yang saat ini saya ketahui itu ada yang namanya eh, PKKM gitu ya, penilaian kinerja kepala madrasah. Di situ eh, yang menjadi objeknya itu memang kepala madrasah gitu ya, yang yang dinilai kinerjanya. Padahal di dalamnya itu mencakup kepada keseluruhan guru-gurunya, kemudian kualitas pembelajarannya, bagaimana manajerialnya, bagaimana akademiknya gitu ya. Seperti halnya juga akreditasi gitu ya, yang mengukur atau ada apa tuh namanya, yang ya SP-nya itu gitu ya, ada 8 standar pendidikan. Kemudian ada juga Sulingjar gitu ya, survei-survei Sulingjar, survei lingkungan belajar gitu ya, di mana di situ juga mencakup semuanya, tidak hanya pada siswanya saja atau gurunya saja, itu mencakup kepada keseluruhan. Kemudian kalau dari apa ya, yang dilakukan atau siswanya juga yang dilibatkan gitu ada. Salah satunya itu adalah diadakannya NBK, AKMI gitu ya, di mana di situ bisa melihat bagaimana hasil daripada eh, pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan. Sasarannya itu memang siswa kelas 5 gitu ya, yang dijadikan acuan bahwa pembelajaran selama di sekolah itu atau di madrasah itu bisa dilihat dari hasilnya bagaimana kemampuan eh,
literasinya, numerasinya, sainsnya gitu ya. Ini juga pasti ada pengaruh dari manajemen akademik, manajemen manajerial sekolah gitu ya, atau madrasah. Nah, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka evaluasi berkelanjutan gitu ya. Nah, apakah sudah sesuai atau belum? Kami rasa hal ini sudah sesuai, cuma mungkin ada beberapa hal juga yang apa namanya, harus diperbaiki juga gitu. Bukan merupakan sesuatu hal yang sudah sempurna gitu, di mana memang perbaikan itu pasti akan selalu ada gitu. Nah, ini tentu merupakan proses perbaikannya itu harus dilakukan secara inklusif dan komprehensif gitu ya, dengan mengumpulkan data-data dari berbagai aspek, kemudian digabungkan, dicari apa yang harus diperbaikinya gitu, kemudian eh, apa namanya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Sebagai gambaran, contoh gambarannya mungkin saya memaparkan seperti itu ya, mencontohkan di lingkungan madrasah yang ada di Kementerian Agama. Nah, misalkan tadi kan dari siswanya gitu ya, gurunya juga ada tuh yang namanya AKG gitu ya, asesmen kompetensi guru, di mana di sini gurunya juga kinerjanya itu dievaluasi bagaimana kompetensinya, pemahamannya, bagaimana cara mengajarnya gitu ya. Di samping yang sudah rutin dilakukan seperti misalnya supervisi oleh kepala madrasah maupun pengawas binanya gitu. Kemudian ada juga PKG, ada juga SKP gitu ya. Nah, ini dari hasil AKG ini, pemerintah itu melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu seperti apa? Misalkan ada dilakukannya eh, pelatihan-pelatihan kepada guru. Ini yang diperlukan apa sih gitu? Kinerja guru, kompetensi guru yang kurangnya ini di sebelah mana? Nah, dilakukanlah pelatihan itu misalnya didapatkanlah sebuah rata-rata gitu bahwa eh, guru ini kurang dari literasinya ya, maka ditambahkanlah gitu ya pelatihan-pelatihan tentang literasi gitu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu ya. Dan banyak hal lain gitu yang pemerintah lakukan juga yang mungkin teman-teman bisa menambahkan dari yang sudah saya sampaikan tadi di lembaga masing-masingnya itu seperti apa. Kalau saya tadi mengacu kepada yang sudah dilakukan atau yang ada di lembaga pendidikan madrasah gitu ya. Nah, kita juga dari apa ya, dari segi pembiayaan itu yang namanya Itjen, BPK, BPKP itu selalu yang ada gitu ya, mengawasi, mengaudit gitu. Eh, dari berkas-berkasnya, dari bagaimana kehadiran kita, bagaimana dari kinerja kedisiplinan kita gitu. Nah, jadi tidak hanya masalah pembiayaan uang saja gitu, tapi di situ itu pasti selalu ada keterkaitan-keterkaitan dengan aspek-aspek yang lain gitu ya, yang secara komprehensif gitu ya. Jadi tidak hanya kalau berbicara anggaran ya anggaran saja, tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan yang ini ya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan apabila dalam implementasi strategi ada yang mengharuskan perubahan dalam strategi karena strategi sebelumnya dirasa kurang sesuai. Nah, ini salah satu manfaat ya, salah satu manfaat dari yang namanya pengontrolan, pengendalian, evaluasi ini gitu ya. Jadi di sini kita tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perjalanan di tengah jalan gitu kita menemukan oh ini nggak sesuai nih, harus kita perbaiki nih, harusnya kayak gini. Ya, itu boleh-boleh saja gitu dilakukan perubahan. Eh, apa namanya tidak 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 serta merta oh nggak boleh kita menolak itu gitu ya, tidak seperti itu. Jadi memang fleksibel gitu jika memang di tengah jalan kita menemukan
ada strategi yang mengharuskan adanya perubahan, ya itu pasti kita lakukan dengan mempertimbangkan yang tadi ya, disesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kemudian kelemahan, kekuatan, peluangnya itu seperti apa gitu. Nah, itu akan sangat mungkin terjadinya perubahan gitu. Kemudian yang mana nih? Jika manajer salah dalam mengambil keputusan, maka akan menghancurkan perusahaan. Lalu bagaimana solusi jika manajer salah dalam mengambil sebuah keputusan pasca pengevaluasian strategi? Nah, ini namanya manusia gitu ya, pasti yang namanya kesalahan ya mungkin-mungkin saja terjadi gitu ya, bukan sesuatu hal yang mustahil gitu. Manusia bukan sempurna yang pasti harus selalu bagus sempurna gitu ya. Ya, jika memang ada kesalahan-kesalahan pada pemimpin dalam mengambil keputusan gitu ya. Di sini mungkin saya gambarkan saja kepada lembaga pendidikan gitu ya. Kalau misalnya memang salah, ya kita fokus gitu kepada kesalahannya itu. Dan si pemimpin itu harus mampu mengakui kesalahannya gitu. Jadi jangan sampai anti dengan kritikan, anti dengan saran gitu ya. Yang pertama adalah memang harus berfokus kepada kesalahan itu sendiri. Nah, jangan sampai kesalahan itu justru malah memperparah gitu. Memang sudah salah, sudah memberikan akibat yang buruk gitu ya, seperti yang di sini menghancurkan perusahaan. Ya kita harus segera bagaimana nih mencari solusi untuk perbaikannya gitu. Yang istilahnya mah nasi sudah jadi bubur, ya bagaimana caranya biar si bubur itu tetap enak untuk dinikmati gitu ya. Jangan sampai malah eh, mengakibatkan dampak-dampak negatif lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teh Ica mungkin ada tambahan yang lain, boleh? Baik Teh Femi, mungkin saya sedikit, menambahkan ya, benar kata Teh Femi bahwa manusia itu adalah tidak luput dari kesalahan, seorang manajer juga tidak luput dari kesalahan. Kadang kita salah mengambil keputusan dan kadang juga kita salah mengambil tindakan ya. Mungkin, beberapa cara yang bisa dilakukan apabila kita seorang manajer, terus kita salah mengambil keputusan mungkin, solusinya itu, kita harus mengevaluasi kembali sih terhadap keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Mungkin apakah ada, eee, apa, informasi yang terlewat atau ada aspek-aspek yang perlu kita perbaiki dari kesalahan kita kemarin itu. Terus, selain itu juga kita mungkin harus berkomunikasi ya dengan semua semua sumber daya gitu ya. Eee, seperti, kita bisa mengubah rencana atau mengalokasi ulang sumber daya, terus, apa ya, seorang manajer juga mungkin, akan seharusnya me memfokuskan ulang gitu, tujuan tujuan jangka panjangnya nanti juga akan seperti apa. Dan yang terakhir mungkin dari kesalahan kita mengambil keputusan, tentunya harus dijadikan pembelajaran ya, karena agar ke depannya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan seperti sebelumnya. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai pertanyaan nomor 9 ini. Ada yang sedikit terlewat tadi. Bisa juga manajer itu kemudian betul ya kata Teh Ica tadi fokus kepada kesalahan, memperbaiki kesalahan, mengambil data dan informasi yang sudah kan evaluasi itu pasti sudah terkumpul tuh informasi datanya itu seperti apa. Nah, bisa juga gitu ya, seorang pemimpin itu, seorang manajer itu membentuk sebuah tim kecil gitu yang dikhususkan untuk eh, memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi
dibentuklah personil-personil tim kecil itu yang memang sesuai pada sesuai dengan keahliannya gitu ya. Jika misalkan dalam lembaga pendidikan bisa dengan wakil-wakil kepala korbit-korbit gitu ya, kayak korbit kurikulum, korbit sarpras, korbit humas gitu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan data-data, informasi-informasi apa saja sih yang harus diperbaiki, apa sih yang yang jadi kebutuhan kita itu. Mungkin itu sih yang ditambahkan. Iya, mungkin cukup ya. Eee, ini pertanyaan yang barusan pertanyaan terakhir, tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu saja pemaparan, presentasi dari kelompok 7 ini tentang evaluasi strategi, yang kemudian akan dilanjutkan mungkin sama Bapak dosen. Eee, saya dari kelompok 7, pamit undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7 ya. Paparannya tentang evaluasi strategi. Beberapa catatan saya yang nanti saya akan sampaikan terkait dengan materi ini, yaitu bahwa evaluasi ini bagian yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengumpulkan seluruh informasi dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir ketika akan melakukan evaluasi itu sendiri. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada saat implementasi dari perencanaan pada saat melakukan strategi itu sendiri. Saya ingin melihat Anda satu slide ini. Mudah-mudahan sudah terlihat slide ini. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Oke. Nah ini saya kutip dari buku yang sudah saya kirimkan pada Anda tentang manajemen strategik in school, ya. Bahwa ketika kita melihat sebuah revisi dari sebuah rencana, jadi kalau kita mau bicara revisi dari sebuah rencana, ternyata tahapannya kita lihat dari aspek yang sifatnya meluas. Ada yang disebut dengan strategic planning atau perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini bagian dari manajemen strategik. Oke. Nah, komponen manajemen yang lain, kan manajemen itu komponennya banyak. Ketika kita bicara manajemen strategik, maka salah satu bagiannya adalah ada strategic planning. Untuk menyusun sebuah perencanaan strategik, itu harus melihat pada dua aspek. Pertama, ada environmental scanning, atau kalau bahasa kita itu mengamati lingkungan sekitar. Scanning itu ya men-scan, mengamati, melihat gitu. Kemudian ada external relations, ada hubungan-hubungan secara eksternal. Ini yang akan menjadikan rencana yang strategik itu akan lebih baik lagi. Nah, problem berikutnya, menurunkan strategic planning menjadi sesuatu yang dipahami oleh staff. Atau bahasa lainnya di sini manajemen of staff. Kemudian bicara juga tentang bagaimana mendayagunakan sumber daya yang ada agar strategic planning itu bisa dilaksanakan. Nah, di dunia pendidikan, kita akan melihat bahwa itu akan masuk pada proses dari manajemen pendidikan itu sendiri.
Nah, setelah terjadinya proses pelaksanaan dari manajemen of staff dan manajemen resources tadi, maka lakukanlah yang namanya evaluations of outcomes. Apa yang dievaluasi itu sebenarnya? Yang dievaluasi itu adalah hasil. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa tidak mengevaluasi strategi, tidak mengevaluasi planning, tidak mengevaluasi yang lain? Tidak juga. Yang dievaluasi adalah outcome. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran terhadap keberhasilan proses dari pendidikan itu ya outcomes-nya. Siapa outcomes dalam dunia pendidikan? Siswa. Jadi sehebat apapun guru, sehebat apapun sumber daya, tetapi ketika menghasilkan siswa yang tidak begitu sebutlah kompeten atau malah mungkin tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, maka sebetulnya sudah ada sesuatu yang harus dievaluasi dari strategic planning. Karena bicara pendidikan, inputnya adalah siswa, prosesnya adalah siswa, dan outputnya adalah siswa. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi di mahasiswa, sama. Yang menjadi outcomes-nya adalah siapa? Mahasiswa. Gitu. Makanya sehebat apapun dosennya, tapi tidak bisa menghebatkan mahasiswanya, itu sebetulnya kurang greget, kurang ada sesuatu yang salah dalam proses yang harusnya dilakukan. Jadi kalau kemudian kampus mengantisipasi semua hal terkait dengan aktivitas pembelajaran agar mahasiswa yang belajar itu memiliki kompetensi-kompetensi yang lebih, itu sebetulnya karena ukuran dari keberhasilan perencanaan strategik itu ketika seberapa besar produktivitas yang dihasilkan oleh mahasiswa itu sendiri, kalau mahasiswa ya, untuk dilihat dari hasil proses pendidikan. Jadi ya Anda itu menjadi ukuran sebetulnya. Ya. Nah, lalu ketika sudah dipahami, diketahui bagaimana mengevaluasi outcomes, maka disitulah dilakukan revisions of plan. Sebentar, ada yang datang dulu. Bentar. Oke, mohon maaf barusan ada tamu bentar. Saya lanjut ke bagian yang kedua dari slide tadi. Nah, dalam konteks ini, di mana sebetulnya posisi dari evaluasi yang tadi banyak dibahas? Ini kalau kita lihat dalam bukunya Colin White di Strategic Management di halaman 572, Anda bisa lihat ada 5 tahapan dari evolusi pembuatan strategi. Ini baru dilihat dari sisi evolusinya. Tapi Anda lihat bahwa posisi evaluasi ini ternyata di sini nih, Pak. Jadi dia bukan di akhir sebetulnya. Tapi dia ada dalam proses bagaimana strategik itu dilakukan.
Dimulai dari bagaimana fasenya itu melihat dari meet the budget. Nah, ini kalau bicara perusahaan pasti ngomongnya kan budget, Pak. Kemudian forecast the future, meramalkan masa depan. Artinya merencanakan hal-hal yang sifatnya ke depan. Kemudian ketika berbicara think strategically, artinya berpikir secara strategik, maka salah satu yang dilakukannya adalah mengevaluasi dari alternatif strategi-strategi tadi. Jadi kalau beda yang tadi itu, yang ini, Pak Ibu, kalau yang di sini melihat evaluasi yang dilakukan adalah mengevaluasi dari outcomes, dalam hal ini adalah siswa kalau di dunia pendidikan, kalau di dunia industri itu pasti pada produknya, pada hasilnya, pada meternya gitu. Nah, sementara ketika berbicara evaluasi yang dilakukan pada manajemen strategik dalam 5 tahapan ini, dia masuk pada tahapan ketiga, yaitu bagaimana evaluations of strategic alternatives. Ini karena di sini ada bahasa dynamic allocations of resources. Berarti ada pengalokasian resources yang sifatnya dinamis. Karena apa? Melihat dari aspek yang terjadi pada saat meet the budget, forecast the future, dan think strategically. Dari berpikir strategik inilah kemudian dilakukan aksi yang strategis harus dilakukan. Memang sekali lagi ini tahapan-tahapan yang sifatnya seperti rigid ya. Rigid itu terlalu detail banget. Tapi, nah ini juga mungkin jadi catatan buat teman-teman. Kalau di Barat, ketika berbicara tentang manajemen, kenapa ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada evaluasi ataupun kontrol, ada pelaksanaan, ada kontrol, itu sebetulnya mereka tidak, apa ya bahasanya tuh, tidak mentolerir yang namanya kesalahan. Jadi nggak ada ceritanya kalau bahasa tadi kita tuh ya wajar ya kalau ada kesalahan di manusia gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak ada tuh cerita itu nggak ada nih. Tidak boleh terjadi malah. Gitu. Karena apa? Karena Anda pernah mendengar mungkin istilah zero defect gitu. Zero defect itu nama lain dari zero mistake. Harus nol kesalahan. Kenapa nol kesalahan? Karena semuanya terukur. Kenapa terukur? Karena terencana. Coba Anda lihat bagaimana ISO 2000 contohnya melakukan proses kayak mengevaluasi dari aktivitas sebuah proses manajemen di sebuah perusahaan itu sangat detail dengan instrumen-instrumen yang sangat-sangat rigid. Kenapa itu sampai terjadi? Karena satu, dikhawatirkan ada kesalahan, maka antisipasinya adalah zero defect. Tidak boleh ada kesalahan. Jadi kalau yang disebut dengan human error, itu hakikatnya kesalahan yang memang dibuat oleh si manusianya karena dia tidak mengikuti SOP. Hakikatnya itu, Pak. Dan karena mungkin di kita, di orang timur, ya ada istilah selalu mengexcuse aktivitas yang sifatnya kemanusiaan. Nah, disinilah mungkin yang biasa terjadi sehingga kita melihat ketika ada kekurangan, kesalahan, itu bagian dari kemanusiaan biasa yang perlu untuk dipahami bahwa itu ya wajar lah, itu biasa. Nah, itu yang terjadi masalahnya itu. Nah, kalau dilihat dari buku Colin White yang lain di halaman yang lain maksudnya, dia menyebutkan ada istilah the design school models. Dia tulis ini dengan mengadaptasi dari Learn tahun 1965. Anda bisa lihat di sini bagaimana posisi evaluasi di sini. Evaluasi of best matches. Pada akhirnya evaluasi itu adalah memilih dari berbagai macam pilihan yang kira-kira cocok. Jadi bukan alternatif karena tidak ada pilihan yang lain, tapi karena memang yang harus dilakukan adalah memilih dari best matches.
Dimulai dari bagaimana memformulasi, kemudian mengkomparasi, dan mengimplementasi strategi. Jadi kalau dalam konteks manajemen strategik, hakikatnya evaluasi strategi itu bukan pada setelah dilakukan implementasi dari strategi, tapi dilakukan justru untuk bagaimana mengevaluasi strategi yang ada untuk bagaimana implementasi dari strategi itu bisa dilakukan dengan baik-baik. Nah, itu hal-hal yang mungkin menurut saya menjadi tambahan yang bisa diperkuat lagi oleh teman-teman dari buku yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Dan ini menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji karena mengimplementasikan proses ini adalah bagian dari salah satu tugas yang nanti akan dilakukan oleh Anda pada saat melakukan proses penulisan untuk UAS. Kita ada waktu lagi sekitar 5 kali pertemuan sebelum nanti UAS dikumpulkan dan lain-lainnya. Maka dari mulai sekarang silahkan untuk mencari data yang lengkap sebelum eh, sekolah libur karena mau akhir tahun. Jadi datanya tolong dikumpulkan dari mulai sekarang. Gitu. Nanti saya akan coba bantu Anda dengan membuat sebuah tabel ataupun juga alat bantu lain untuk mengumpulkan data agar nanti pada saat Anda menyusun artikel tugas yang terkait UAS itu bisa dilakukan dengan lengkap datanya. Gitu. Saya juga nanti akan menyampaikan atau melaporkan hasil dari evaluasi terhadap UTS yang dikumpulkan oleh Anda, supaya nanti Anda bisa jadi catatan revisi apa yang harus dilakukan, termasuk juga jurnal target yang Anda kirimkan itu apakah tepat atau tidak, dan seterusnya. Begitu, ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu di antara Anda, silakan. Ini masih ada 2 orang yang dari tadi off kamera, ini sengaja apa memang gimana ya? Gimana tanggapan dari kelompok 7? Mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, Bapak, terima kasih atas tambahannya dan penguatan juga bagi kita bahwa memang betul sekali gitu. Sangat-sangat sepakat dengan apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa memang seperti itulah gitu seharusnya yang namanya evaluasi strategik dalam sebuah lembaga pendidikan. Mungkin itu aja yang bisa kami tanggapi, Bapak. Terima kasih atas penguatannya, Pak. Ya. Saya minta dari sekian banyak aktivitas Anda untuk mempersiapkan UTS dan UAS yang sudah direncanakan, tolong untuk eh, apa mengumpulkan bahan-bahannya dengan sebaik-baiknya, ya, terutama dari sisi artikel-artikel yang bisa dijadikan sebagai referensi. Itu, ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup dulu sambil Anda mempersiapkan untuk post test, ya. Jadi saya eh, tutup. Silakan lanjut dengan post test. Nanti kita lanjut di kelompok berapa? 8 ya untuk di materi selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan silakan dilanjut dengan post test. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke. Waalaikumsalam.